Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat-sahabat literasi. Kembali saya ingin menjelaskan sedikit salah satu buku yang sudah saya baca. Judulnya Kenali Anakmu. Ini merupakan seri dari Anak Juga Manusia, ya, yang ditulis oleh Angga Setiawan. Ini bukunya, ya. Dari buku ini, sahabat-sahabat literasi sekalian, ada satu kata-kata dari Albert Einstein, bahwasanya jika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, kita akan menilai bahwa ikan tersebut sangatlah bodoh. Banyak orang tua, sahabat-sahabat literasi sekalian, yang seringkali terjadi bahwa mereka menilai anaknya itu dari satu sisi saja, sehingga alih-alih bangga orang tua tersebut kepada anaknya, justru orang tua banyak yang kecewa karena memaksakan anak sesuai kehendaknya, bukan sesuai dengan fitrahnya anak. Maka di sini sahabat-sahabat literasi sebelum kita menyimpulkan atau melabeli anak-anak kita dengan cap yang negatif, maka tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri sebagai orang tua. Jangan-jangan sahabat-sahabat literasi sekalian, kitalah yang kurang mengenali anak-anak kita atau juga yang sudah merusak semangat dari anak-anak kita itu sehingga mereka sulit untuk berkembangnya. Nah, di sini sahabat-sahabat literasi ada beberapa dari isi yang saya baca dari buku ini, bahwasanya ada satu bab di mana ada anak elang bermental ayam, di mana kita bagaimana kita mempersiapkan anak kita supaya bermental elang, jangan sampai bermental seekor ayam di sini itu ya. Kenapa ya? Karena di sini menariknya kita pernah mendengar bahwasanya seekor elang itu memiliki karakter tinggi di sana, itu derajatnya tinggi dan bahkan berwibawa. Namun memiliki mental ayam. Ada juga yang seekor elang memiliki mental ayam. Kenapa? Siapa yang mencetaknya? Nah, di sini juga kita melihatnya adalah kepada orang tua itu sendiri. Maka karena dengan buku ini sahabat-sahabat literasi kita bisa menjadikan beberapa pelajaran dari buku ini Di antaranya itu anak selalu memberi apa yang dia terima. Selain itu juga ada yang namanya dari manakah perilaku anak berawal. Nah, dari sini saja karena kita dapat pelajaran bahwa children learn what they live bahwasanya anak itu adalah pencontoh dari siapa contohnya yang jelas adalah orang tua. Maka dari buku ini kita diinformasikan supaya kita lebih mengenal anak kita jangan hanya dari satu sisi saja dan jangan hanya kita menuntut kepada anak supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Kenapa karena kalau kita menuntut mereka seperti tadi Albert Einstein mengatakan jika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon kita akan menilai bahwa ikan tersebut sangatlah bodoh karena karena tidak sesuai dengan apa yang dikuasainya itu. Maka kita bagaimana? Kita seyogyanya kalau kita melihat ke sana justru kita akan Justru kita akan banyak kecewanya dengan apa yang didapatkan dari anak tersebut. Jadi sesuaikanlah apa yang kita menilai karena kita menilai anak itu sesuai dengan kemampuannya bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi kemampuannya, tapi jangan sampai kemauan kita sebagai orang tua. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda sahabat-sahabat literasi sekalian. Ada yang mampunya di bidang ini, ada mampunya di bidang sana Tapi kita harus menyesuaikan, jangan sampai memaksakan anak mengikuti kemauan kita.
Sahabat-sahabat literasi ya kan ya, mudah-mudahan ya kan ya dengan sedikit penjelasan tentang salah satu buku yang sudah saya baca ini ya kan ya. Ini saya masih memberikan gambaran besarnya saja ya kan dari apa yang sudah saya baca ya kan ya dari buku-buku yang sudah saya baca itu. Mudah-mudahan ya kan ya dari apa yang saya jelaskan ini menjadikan bahan ya kan ya literasi kita ya kan ya untuk memperbanyak bahan-bahan literasi ke depannya. Terima kasih sahabat-sahabat literasi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.